warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video ulasan tentang materi-materi yang sudah kita pelajari selama kelas daring. Ini hanya berupa ulasan materi dari tiap bab. Ada 6 bab yang sudah kita pelajari, jadi Ibu akan mengulasnya hanya sedikit saja, tapi bisa kalian dengarkan, kalian perhatikan baik-baik. Dimulai dari materi ruang lingkup biologi. Nah, dimulai dari pengertian biologinya, bahwa biologi itu kan adalah ilmu hayat, di mana kajiannya adalah tentang kehidupan, tentang organisme yang hidup, termasuk ke dalam strukturnya, fungsinya, pertumbuhannya, kemudian evolusinya, persebaran, dan taksonominya. Gitu. Jadi, inilah pengertian dari biologi. Kemudian, kalian mungkin masih mengingatnya, ini adalah struktur organisasi kehidupan, di mana dimulai dari tingkat molekul, tingkat sel, kemudian tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, kemudian individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, kemudian bioma. Nah, struktur organisasi kehidupan ini kalian harus tahu artinya satu-satu gitu. Untuk apa? Tahu supaya nanti kalian bisa memasukkan ke dalam permasalahan biologinya apa. Nah, permasalahannya itu dari tiap tingkatnya. Misal, di tingkat molekul kan contohnya ada DNA, ada RNA gitu ya, molekul-molekulnya. Nah, contohnya kan pada saat itu Ibu contohkan adalah misalnya yang albino, yaitu tidak adanya pigmen warna. Nah, itu contoh dari tingkat molekul gitu. Ibu ambil contoh yang lain, misal tingkat organ misalnya. Seseorang yang menderita kelainan jantung misalnya. Nah, itu kan contoh permasalahan dari biologi gitu. Nah, kalian harus mengingatnya. Lanjut. Nah, di ruang lingkup biologi ada yang disebut dengan cabang ilmu biologi. Nah, sebenarnya kan masih banyak cabang ilmu biologi, tapi hanya beberapa saja yang Ibu masukkan berikut dengan artinya. Nah, yang pertama misalnya adalah morfologi. Nah, morfologi ini kan artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar tubuh gitu. Kemudian contoh yang lain ada anatomi. Nah, anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam tubuh. Kemudian ada histologi. Histologi ini kan adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Nah, ini bisa kalian baca sampai dengan bakteriologi, ada ornitologi mempelajari tentang burung gitu. Nah, ini bisa kalian pelajari. Kemudian ada manfaat ilmu biologi di berbagai bidang sebenarnya. Nah, yang Ibu masukkan hanya pertanian, kemudian peternakan, kemudian kedokteran, industri, farmasi, dengan energi. Nah, misalnya di pertanian ada yang disebut dengan bibit unggul, misalnya padi, rojo, lele, misalnya. Kemudian ada di peternakan, di bidang peternakan yaitu teknik hibridisasi, sama seperti bibit unggul, jadi mengambil bibit-bibit yang unggul. Kemudian kedokteran, nah seperti yang kalian tahu ada transplantasi organ, ada proses bayi tabung gitu ya. Kemudian ada industri. Kalau industri, contohnya adalah makanan fermentasi, yaitu ada yogurt, ada tape gitu. Kemudian ada farmasi. Farmasi tentunya adalah obat-obatan dan energi. Energi ini adalah contohnya biogas, yaitu gas yang didapatkan dari kotoran hewan. Slide selanjutnya, nah dari ruang lingkup biologi sudah selesai, kita masuk ke
bab yang kedua yaitu keanekaragaman hayati. Nah, seperti yang kalian ingat bahwa keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Ada keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, Ibu sudah memberikan penjelasannya. Nah, akan diulasnya dengan gambar ini. Jika keanekaragaman tingkat gen kan nanti akan menimbulkan varietas baru. Nah, dari kedua gambar ini, kalau tingkat gen, nah yang satu rambutnya gimbal, yang satu rambutnya lurus, kemudian yang satu hidungnya mancung, yang atas kemudian kulitnya hitam, kalau misalnya yang bawah matanya sipit, kemudian hidungnya pesek gitu ya, kulitnya putih. Nah, jika dilihat dari perbedaan ini, perbedaan fisiknya, maka ini adalah tingkat gen. Misalnya daun, kalau pada tumbuhan daun yang bentuknya bulat, daun yang bentuknya lonjong gitu. Ini juga termasuk keanekaragaman tingkat gen. Kemudian keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini dilihat dari familinya gitu. Nah, dilihat dari familinya, kita lihat ini adalah tanaman kacang-kacangan, yaitu ada pete Cina, ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada kacang kapri, ada kacang buncis, ada kacang hijau. Nah, mereka memiliki kekerabatan yang dekat, yaitu satu famili misalnya. Kemudian ada di hewan, misalnya ada kucing, ada cita, ada singa, ada harimau. Nah, mereka sama-sama kelompok kucing, ya Felidae, familinya Felidae. Jadi mereka memiliki kekerabatan yang dekat. Kemudian ada kelapa, lontar, aren, pinang. Nah, ini pun juga termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kalau keanekaragaman tingkat ekosistem, ini ada contohnya adalah ekosistem hutan berdaun jarum, ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem lumut, ada ekosistem padang pasir, kemudian ekosistem padang rumput, dan ekosistem pantai. Kalau ekosistem mungkin jauh lebih gampang untuk memahaminya karena ketika melihat gambar ini, oh ini pasti keanekaragaman tingkat ekosistem jika ada di soal. Nah, kemudian di keanekaragaman hayati ada upaya pelestarian. Upaya pelestariannya ada 2, pelestarian secara in situ yang pertama dan yang kedua adalah pelestarian secara ex situ. Nah, pelestarian secara in situ ini adalah pelestarian yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau di habitatnya gitu. Contohnya misalnya ada cagar alam, ada suaka marga satwa dan taman nasional. Jadi kalau misalnya pelestarian secara in situ itu adalah pelestarian yang memang di habitatnya secara langsung. Kalau misalnya secara ex situ itu adalah pelestarian yang dikeluarkan dari habitat aslinya. Jadi memang kalau tadi in situ mah tetap di habitatnya, kalau ex situ itu dikeluarkan dari habitat aslinya dan dipeliharanya di tempat lain. Nah, contoh dari pelestarian ex situ ini, contohnya adalah kebun koleksi, kemudian ada kebun raya, ada kebun binatang, gitu, ada plasma nutfah contohnya. Nah, setelah upaya pelestarian, nah ini kita bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Berarti ini adalah bab ketiga. Nah, klasifikasi makhluk hidup ada yang disebut dengan sistem tata nama ganda atau namanya binomial nomenklatur. Nah, persyaratan untuk tata nama ilmiah ini, tata nama ganda ilmiah ini adalah yang pertama menggunakan bahasa Latin. Kemudian kalau misalnya menggunakan tulisan tangan itu harus di garis bawah, dan kalau misalnya tulisan komputer seperti ini harus dimiringkan. Nah, Ibu berikan contoh, ini adalah
Oryza sativa ini adalah nama latinnya dari padi. Nah, Oryza ini termasuk ke dalam genus dan sativa ini adalah spesies gitu. Jadi kalian harus ingat Oryza itu adalah genus dan sativanya itu adalah spesies. Nah, kalian pun harus mengingat urutan takson. Nah, misalnya Ibu contohkan pada manusia dengan buah mangga. Kalian harus ingat bahwa urutan takson itu dimulai dari kingdom, phylum, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, ini pada manusia atau pada hewan. Kalau misalnya pada tumbuhan, kingdom, divisi gitu. Ada subdivisinya, ada klasis, ordo, famili, genus, spesies. Nah, ini kalau pada tumbuhan. Jadi bedanya setelah kingdom, kalau pada manusia atau hewan itu adalah phylum, kalau pada tumbuhan itu adalah divisi. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalian harus ingat, oh berarti urutan takson yang paling tinggi itu adalah kingdom. Urutan takson paling rendah itu berarti adalah spesies. Kalau misalnya dilihat dari rendahnya berarti dari spesies ke genus, famili gitu. Kalau misalnya berurutan dari rendah. Kalau dari tinggi berarti adalah dari kingdom. Selanjutnya ada kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini sudah diberikan kepada kalian dan kalian pun sudah mencari kunci determinasi tumbuhannya. Nah, ini sudah diberikan kepada kalian. Misalnya kita akan mencari hewan ular misalnya. Nah, kita mencoba mencari kunci determinasi dari yang sudah Ibu sajikan ini. Nah, kalau mau mencari kunci determinasi, kita harus mengingat ciri-ciri dari ular tersebut. Ya, misal ular itu yang 1A memiliki tulang belakang, tidak memiliki tulang belakang. Jelas bahwa ular itu memiliki tulang belakang. Berarti 1A pertama kunci determinasi dari ular 1A, kemudian kita lihat di sebelah kanannya disuruhnya ke nomor 2. Nah, nomor 2-nya ada 2 pilihan, memiliki kelenjar susu, tidak memiliki kelenjar susu. Jelas pasti 2B, tidak memiliki kelenjar susu, berarti ke nomor 3. Sudah 1A, kemudian 2B. Dari nomor 3, bergerak dengan menggunakan sirip dan bernapas dengan insang, bergerak tidak menggunakan sirip dan bernapas tidak menggunakan insang. Berarti 3B, 1A, 2B, 3B. Kemudian ke nomor 4, tubuh ditutupi oleh sisik yang keras. Tubuh ditutupi oleh bulu, berarti 4A. Karena ular itu merupakan kelas dari reptilia. Nah, berarti kita sudah memiliki nih kunci determinasinya dari ular. Berarti 1A, 2B, kemudian 3B, kemudian 4A. Nah, itulah kunci determinasi. Kalau nanti pun kalian disuruh mencari misalnya kunci determinasi dari ayam, gitu misalnya. Atau kunci determinasi dari kupu-kupu misalnya, itu pun bisa kalian cari dari sini, urutannya sama seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan.